perkenalkan, nama saya Devi Anissa Sibuya, saya Stambu 16 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas HKBP Nomensen Medan. Nah, di sini saya ada membuat materi tentang menentukan limit fungsi. Nah, semoga nanti dapat membantu adik-adik belajar di rumah. Nah, sebelum lanjut ke pelajaran, ada baiknya like, subscribe dulu channel ini, oke? Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita yaitu tentang menentukan limit fungsi. Nah, pada bagian ini kita akan menentukan limit dengan menggunakan pendekatan numerik, faktorisasi, dan perkalian sekawan. Nah, di sini ada suatu persoalan di mana Lina dan Wati adalah teman satu kelompok belajar di kelasnya. Suatu hari mereka mendapatkan tugas dari guru untuk menggambar beberapa grafik fungsi dengan mencari sebanyak mungkin titik-titik yang dilalui fungsi tersebut. Nah, pada saat mereka menentukan beberapa nilai di daerah asalnya, mereka mendapatkan kesulitan untuk menentukan nilai pada fungsi-fungsinya. Sebagai berikut. Yang pertama, untuk fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 1 per x pangkat 2 dikurang 1, di mana mereka sulit untuk mendapatkan nilai fungsi untuk si x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 1. Nah, karena jika disubstitusikan nilai 1 ataupun negatif 1 ke fungsi, nilai f1 dan f negatif 1 itu berbentuk 0 per 0 atau menghasilkan 0 per 0 jika dimasukkan nilai dari si x tersebut. Nah, yang kedua, untuk fx sama dengan 1 per x akar x tambah 4 dikurang 1 per x akar x pangkat 2 ditambah 4. Nah, mereka juga sulit untuk mendapatkan nilai fungsi untuk x sama dengan 0. Karena jika nilai 0 disubstitusikan, maka mereka memperoleh f0 berbentuk 1 per 0 dikurang 1 per 0. Nah, kira-kira apa ya permasalahan dari si Lina dan si Wati? Nah, jika kita pelajari lebih teliti, Lina dan Wati sedang menghadapi permasalahan bentuk tak tentu suatu limit. Coba kita tampilkan kembali sifat suatu limit. Misalkan f suatu fungsi dengan f di mana r menuju r dan l c bilangan real, limit fx x menuju c sama dengan l jika dan hanya jika limit fx x menuju c pangkat negatif atau yang dimaksud dengan ke kiri sama dengan L sama dengan limit fx x menuju c positif atau sama dengan menuju ke kanan. Nilai L yang kita maksud adalah bentuk tentu limit. Jadi jika kita substitusikan nilai c ke fungsi fx sehingga nanti menjadi fc adalah bentuk-bentuk tak tentu. Nah, bentuk-bentuk tak tentu itu seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dikurang tak hingga, 0 derajat, dan tak hingga pangkat tak hingga, dan lain-lain lagi. Maka bentuk tersebut gagal menjadi nilai limit fungsi tersebut. Nah, jadi oleh karena itu misi kita dalam limit fungsi adalah mencari bentuk tentu dari limit fungsi. Jadi, untuk mencari bentuk tentu dari limit fungsi, kita menggunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, substitusikan x sama dengan c ke fungsi sehingga diperoleh fc sama dengan L, di mana L itu adalah nilai tentu. Yang kedua, jika L merupakan salah satu bentuk tak tentu, maka kita harus mencari bentuk tentu limit fungsi tersebut dengan memilih strategi, yaitu mencari beberapa titik pendekatan numerik, memfaktorkan, perkalian, sekawan, dan lain-lain.
Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal, yaitu tentukanlah nilai limit x pangkat 2 dikurang 3x tambah 2 per x pangkat 2 dikurang 4 di mana x menuju 2 atau mendekati 2. Untuk alternatif penyelesaiannya, kita menggunakan dua cara. Yang pertama numerik, yang kedua faktorisasi. Untuk yang pertama, jika y sama dengan x pangkat 2 dikurang 3x tambah 2 per x pangkat 2 dikurang 4, maka untuk pendekatan nilai fungsinya pada x mendekati 2, kita lihat tabel berikut. Nah, di sini tabel ini dikatakan ada x, di tabel ini x 1,5, 1,7, 1,9 dan lain-lainnya. Untuk y 0,14, 3, 0,189 dan lain-lainnya. Jadi kita dapat melihat dari tabel berikut ini aja bahwasanya yang x mendekati 2 adalah maka y sama dengan fx, yang mendekati adalah 0,25. Jadi jawabannya adalah 0,25. Nah, kemudian untuk cara yang kedua kita menggunakan faktorisasi, yaitu pada ini kita akan mensubstitusikan terlebih dahulu nilai x mendekati 2 atau x sama dengan 2 itu ke dalam bentuk soalnya ini. Maka jika kita substitusikan nilai 2 ini, dia akan menghasilkan 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 itu harus kita cari metode yang lain. Nah, makanya kita menggunakan metode faktorisasi agar dapat nilainya dari fungsi tersebut. Nah, di sini kita lihat untuk faktorisasinya dapat fx sama dengan menjadi x dikurang 2 dikali x dikurang 1 per x dikurang 2 dikali x tambah 2, sehingga limit x pangkat 2 dikurang 3x tambah 2 per x pangkat 2 dikurang 4 x mendekati 2 sama dengan limit x dikurang 2 dikali x dikurang 1 per x kurang 2 dikali x ditambah 2 x mendekati 2 sama dengan limit. Nah, di sini kita lihat bahwasannya ada yang dapat dihabiskan, yaitu x dikurang 2. Nah, itu sudah habis, jadi tinggal limit x dikurang 1 per x ditambah 2, di mana x mendekati 2. Nah, karena x tidak sama dengan 2, maka kita substitusikanlah si x ini ke dalam fungsi, yaitu x sama dengan 2. Maka 2 dikurang 1 menghasilkan 1. Untuk yang bawahnya 2 ditambah 2 maka menghasilkan 4. Nah, jadi kita dapatlah hasilnya adalah 0,25 karena 1 dibagi 4 adalah 0,25. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukanlah nilai limit akar x pangkat 2 ditambah x dikurang 1 dikurang akar 2x ditambah 5 per x ditambah 2 di mana x mendekati negatif 2. Nah, alternatif penyelesaiannya kita menggunakan perkalian sekawan. Nah, kita harus ingat kembali bentuk sekawan dari bentuk akar pada pelajaran eksponen di bab 1. Nah, masih ingat kan bahwasanya akar x dikurang a sekawan dengan akar x ditambah a. Nah, masuk kita ke soal tadi. Kalau kita substitusikan terlebih dahulu, maka menghasilkan 0 per 0. Nah, kan tidak boleh tuh 0 per 0. Kita harus mencari yang mendapatkan nilainya. Nah, jadi kita menggunakan perkalian sekawan, yaitu maka limit x limit akar x pangkat 2 ditambah x dikurang 1 dikurang akar 2x ditambah 5 per x ditambah 5 di mana x mendekati negatif 2 sama dengan limit akar x kuadrat ditambah x dikurang 1 dikurang akar 2x ditambah 5 per x ditambah 2 dikali dengan akar sekawannya ya, dimana akar sekawannya itu akar x pangkat 2 ditambah x dikurang 1 ditambah akar 2x ditambah 5 per akar x kuadrat ditambah x dikurang 1 ditambah akar 2x ditambah 5.
Nah, kenapa jadi positif? Namanya juga perkalian sekawan. Kemudian sama dengan limit x limit x kuadrat ditambah x dikurang 1 dikurang 2x ditambah 5 per x ditambah 2 dikali akar x kuadrat ditambah x dikurang 1 ditambah 2x ditambah 5. Nah, kenapa itu yang atasnya menjadi x kuadrat tambah x dikurang 1 dikurang 2x tambah 5? Karena dikalikan akar x kuadrat ditambah x dikurang 1 dikalikan dengan akar x kuadrat tambah x kurang 1, maka akarnya menjadi hilang. Nah, kemudian juga dengan 2x ditambah 5. Lanjut, limit x kuadrat dikurang x dikurang 6 per x tambah 2 dikali akar x kuadrat tambah x kurang 1 ditambah akar 2x tambah 5 x mendekati negatif 2. Nah, kenapa jadi x kuadrat dikurang x dikurang 6? Karena kita lihat di situ bahwasanya x kuadrat x dikurang 2x menghasilkan negatif x. Kemudian x dikurang 5 menghasilkan negatif 6. Makanya menjadi x kuadrat dikurang x dikurang 6. Kemudian lanjut limit. Ini kita menjadikan faktor dulu. Kita faktorkan dulu. Nah, makanya dapatlah hasilnya kita faktorkan x tambah 2 dikali x dikurang 3 per x tambah 2 dikali akar x pangkat 2 ditambah x dikurang 1 ditambah akar 2x tambah 5. Nah, kita lihat di mana sini yang sama, kita habiskan, yaitu x tambah 2. Maka kita habiskan x tambah 2-nya, tinggallah limit x dikurang 3 per akar x kuadrat tambah x dikurang 1 ditambah akar 2x tambah 5 x mendekati negatif 2. Nah, karena x tidak sama dengan negatif 2, makanya kita substitusikanlah x itu. Saya substitusikan, masukkan ke dalam sini, maka dia menghasilkan negatif 5 per 2. Negatif 5 per 2 yaitu negatif 2,5. Sama juga dengan negatif 2,5. Maka hasil dari perkalian fungsi tersebut yaitu negatif 2,5. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada materi ini. Kiranya bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Goodbye.